Ingat saya dulu tutorialnya sudah saya taruh di Google Class. Kita mau tag ya di Google. Dan kita tag di administrasi sistem jaringan. Mengingat ya ini berapa orang yang ada di sini. Jumlahnya ternyata 36. Ini sudah lengkap ya. Nah, kemudian ini, nah ini di sini sudah ada tutorialnya, tinggal saya dulu. Pertama adalah kita install dulu Postfix ya, Postfix dan Dovecot. Server yang saya pakai ini kelihatan ya, ini kecil kelihatan nggak di layar? Yang hitam ini kelihatan? Nah, burem. Kalau begini sama aja ya. Ini yang gede no tulisannya. Yang kalau ada teks gimana? Teks ada ya. Supaya dia besar. Beda dengan kalau pakai Linux ya. Kalau pakai Linux dia bisa besar. Coba searching di Google. Membesarkan teks di putih. Itu coba dilihat. Nanti kalau saya kelewatan, untuk You've got people working anywhere with data, apps, and devices everywhere, and hackers who can't wait to attack. Gimana cara membesarkan teksnya dulu ya, supaya kelihatan. Hey guys, what's up? This is a simple, quick video. I've been asked a question on how you actually change the font size in PuTTY. And what we have here is we have the PuTTY application open in Windows, and in case you don't know what that is, it's just a program that allows you to connect to a Linux terminal somewhere over the net. So I'm using Windows to connect to a Linux server using this PuTTY tool. So in order to change the font size to something more readable, since this font size right here is just terrible, click on this icon here by right-clicking with your mouse button, and then you want to go ahead and just say Change Settings. And then if we go down to the window option under Appearance, you can change the font size right over here. Ya. Gimana letaknya? Di sini, kemudian di Setting, kemudian ini Change. Nah, ini kita besarkan. Kalau itu kelihatan. Oke, sudah ya kelihatan ya. Dan sekalian, server yang saya pakai ini baru install ya, sehingga di dalamnya masih kosong, belum ada isinya ya.
Langkah yang pertama adalah kita cek dulu source list-nya ya. Masih ingat ya? Perintahnya gimana? Nano slash etc apt source list, yaitu. Kemudian kita cek. Nah, ini masih bawaannya, ini kita tutup ya, yang tutup. Ini pen kita tutup. Kita tutup. Nah, kemudian cari yang asli bawaannya Debian ya. Ini kita tutup. Kemudian kita tulis di sini misalnya asli Debian Group, kayak gitu. Kemudian kita cari alamatnya, ketik di sini official Debian Repository 11 misalnya gitu ya. Kita coba buka. Kelihatannya kurang bagus ya, coba yang nah ini di Linux ORG misalnya gitu ya. Nah ini yang 12 kan ini ya, misalnya begitu. Kita copy, tapi kok masih bullshit, salah juga ya. Nah ini loh, mestinya ini yang bookworm itu ya, bookworm itu. Yang ini kita copy, kita taruh di tadi di sini. Nah di situ. Jadi yang bullshit itu 11, yang bookworm itu yang 12. Kalau sudah, kita simpan, Ctrl U, Ctrl X untuk keluar. Setelah itu apa? apt get update. Kemudian apt get upgrade. Ini yang biasanya agak lama ya upgrade-nya itu. Kita jawab yes. Jadi nanti yang kemarin habis install itu jangan ada alasan ini baru install Pak, banyak yang hilang ya. Ini saya juga sama, baru saja. Jadi kita mulai dari awal lagi untuk setting source list-nya. Sambil menunggu ini, langkah yang akan kita lakukan nanti adalah menginstal Postfix ini ya, Postfix Dovecot, Dovecot IMAP, dan Dovecot POP3 gitu ya. Ini nanti konfigurasinya dipilih internet site, ini domainmu, kemudian ini main CF-nya dipilih all, internet protocol all. Sampai sini dulu. Kita kembali lagi ke UTI, belum selesai. Masih ingat IMAP itu portnya berapa? Dovecot IMAP itu portnya berapa? Kalau Postfix portnya berapa?
Paling jawabannya nggak tahu. Kemarin keluar ya, seingat saya di UAS kemarin. Jadi yang fosfik itu potnya 25. Kalau yang 80 itu yang webnya Apache 110. Hari ini saat oke. Oke, masih proses upgrade ya. Bentar, masih lama ya ini. Berhenti di situ. Oke, selesai. Berikutnya adalah install itu ya. Kita pakai ini. Kita ulangi. Kita berikan perintah ini. Di kanan copy. Di kanan di sini. Dan oh ini double ya. Ya, sabar. Belasan. Lah yo.
Bentar. Jadi kita langsung install 3 paket secara bersamaan ya. Yang kita install tadi adalah, ini kita jawab oke, internet site ya. Oke. Kemudian ini kita beri nama, kemarin imron.net ya, seingat saya itu. Ini saya sudah ngetik, ini belum jalan. Oke, saya begitu. Oke. Ini install Dovecot ya sekarang. Dovecot IMAP dan Dovecot Optri. Oke, selesai. Langkah berikutnya setelah kita install adalah kita konfigurasi. Konfigurasi yang pertama, kita diminta untuk mengedit file namanya main.cf ya. Main.cf kita edit di sebelahnya sini, misalnya begitu. Supaya mudah kita masuk dulu ke etc postfix ya, cd etc postfix. Postfix. Oke. TLS, maka di sana ada file namanya main.cf ya. Supaya nanti tidak hilang, file ini kita copy dulu, cp main.cf ke main.cf asli ya. Oke, seperti itu. Nah, yang kita konfigurasi itu adalah yang main.cf. Pakai perintah nano main.cf. Berarti kalau pakai laptop lelet itu berarti yang lelet bukan laptopnya ya, memang begini ya. Ini pakai komputer ini ternyata lelet juga loh. Saya sudah ngetik selesai dari tadi, dia baru nah itu nanti diketik N gitu, begitu masuk N-nya double ya. N-nya sudah masuk apa belum itu. Pak Yupi
Nggak mau nyambung ya, kan connect to this network. Iya. Ini yang putihnya sudah terlanjur putus ya. Ini hang. Saya tutup, kak lagi putih. Oh ini kecil lagi ya. Besarkan tadi masih ingat? Ini terus setting, terus parent, kemudian pilih setting 20, oke, play. etc Cosmic ya tadi. Nah, ini ada dua file ya, sudah ada main.cf sama main.cf asli. Yang main.cf asli mana? Oh ada di atas itu ya. Anu main.cf. Oke. Ini filenya. Itu mana? Itu belum masuk, Pak. Oh, belum. Kebesaran ya kalau segitu ya. Coba dikecilkan sedikit. Dua puluh kebesaran 16. Ini enggak ya. Nah, konfigurasinya ada di bawah sini. Nah, ada di sini ya. Jadi kalau nanti kesulitan untuk konfigurasinya, kita jejer begini supaya mudah ya. Nah, ini apa yang dikonfigurasi. Ternyata di sana hanya ditambahkan inet interface all ya. Ini sudah ada. Internet protokol all sudah ada. Terus ditambah bawahnya itu home itu ya. Kangilan ngopi, kangilan ngetik di copy, taruh bawah. Nah begitu. Jangan lupa M-nya besar ya. Kalau sudah disimpan ya. Simpan, Ctrl O. Langkah berikutnya adalah membuat file directory itu. Perintahnya mail-dir-make itu ya. Mail-dir-make duplicate itu ya, add etc itu. Ya, kangelan ngetik copy. Tuh. Di kanan copy. Taruh di sini. Tuh, ini. Nah, kemudian bawahnya ini ya, dpkg rekonfigur itu. Copy lagi, taruh di sini. Enter. Ini kembali lagi ke awal tadi. Kemudian ini sama ya, nanti pilih internet site, terus emailnya, rootnya ini passwordnya dikosongi.
Untuk force synchronous itu boleh diisi yes, boleh diisi no ya. Kalau ini pilih yes. Oke, ini kita lanjut ya. Oke, ini oke, ini oke. For root and post. Ini tadi dikosongi ya yang atas tadi. Nah, kosong ya. Ini berarti oke. Nah, ini jangan lupa ada, kalau misalnya kita nanti menambahkan domain, ini kita tambahkan 1 mail.imron.net ini ya. Nah, ini. Jadi imron.net itu kan domain kita. Subdomainnya adalah mail itu. Dan kita klik OK. Nah, ini kalau diikuti itu dipilih yes. Local network. Nah, ini kalau dipilih 1.0.0.0.8 itu berarti localhost ya. Kalau misalnya ditambahkan dengan IP di ruangan ini berapa? Kalau saya kan 172.16 gitu ya, 5.0 ya. Slash 24. Berarti kalau ruanganmu ini 10.2 maksud 0. 10.2.2.0 lah gitu ya. Kemudian kita jawab oke. Ini kalau unlimited diisi 0 ya. Oke. Ini oke. Ini all juga oke. Oke. Selesai. Langkah berikutnya adalah menguji ya. Nah, menguji ini ada di bawah. Oh, belum ya. Sekarang di restart, terus dovecode-nya dikonfigurasi. Restart. Boleh pakai sistem restart POSIX atau etc ini di POSIX restart. Oke, yang pertama, sistem CTL ya. Sistem CTL restart. Nama paketnya POSIX. Atau coba pakai yang kedua, etc ini di POSIX restart. Ini perintahnya ya. Sama ya, itu hasilnya. Jadi boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Langkah berikutnya adalah konfigurasi dovecode. Nano perintahnya etc dovecode conf. Kemudian dicari di listen itu pagernya dihilangkan. Ini dihilangkan. Nah, gini. Keluar. Kemudian berikutnya di dovecode conf.d itu ya. Berarti nano etc dovecode conf.d 10 out gitu. Kemudian ada dua yang dikonfigurasi. Pertama adalah menguncomment ya, menghilangkan pager itu di disable plain text. Kemudian oh sudah ya, cuma satu itu berarti. Ini satu berarti kita cari disable plain text out itu ya. Nah, itu sama dengan no. Ini terus ini diganti dengan no. Nah, begini ya.
Disable plain text no. Ctrl X. Kemudian berikutnya lagi 10 mile. Nano etc dove code con 10 mile. Tuh. Dicari mile dir location. Ada yang mile dir location. Oh, my location ya, my location ini ya. Nih, ini mile location, mile dir me. Kemudian yang ini ditutup ya, ini ditutup. Kalau sudah, Ctrl O, Ctrl X. Kemudian restart ya. Sama ini perintahnya. Sistem CTL. Kemudian do vcode restart. Salah ya, restart do vcode. Oke, berikutnya membuat user ya. Add user. Ini Imran kan sudah ada. Misalnya sama ya, 1. Atau nama anak saya misalnya. Nanti ada yang cemburu pakai dia. Kalau pakai Genta nanti ada yang cemburu juga ya. Repot. Azam sudah. Passwordnya 1234. 1234. Namanya Fahri Azam. Ini. Dan yes. Oke, kemudian satu lagi. Ya, ini yang cewek. Ya. 1234. Retype 1234. Dari Fatun. Ya. Dan yes ya. Sudah 2 user ya. Kemudian restart kedua-duanya. Berarti sistem CTL, ya restart dulu ya kalau pakai ini restart. Hostfix. Kemudian duplicate. Oke. Berikutnya adalah menguji ya, menggunakan telnet ini perintahnya. Telnet pakai localhost dulu 25 ini ya. Masih ingat ya perintahnya mail from ya ini Azam. Kita coba tanpa domain ya, mau enggak itu ya, tanpa domain. Bentar. Kemudian RCPT itu bisa ini data
setting. Dan menutupnya titik. Oke. Nah, yang sulit kan membacanya itu ya. Itu yang kadang-kadang berhasil, kadang-kadang ya. Ini sudah ada contohnya. Ini telnet lagi, localhost 110. Kemudian user Hamida pas 2, 3, 4. Kemudian list. Nah, ini yang ya berhasil atau tidak. Nah, dilala itu berhasil ya. Kita ketik retrieve ya. 1. Oke. Selesai. Itu materi yang kemarin. Sekarang materi yang hari ini. Ada pertanyaan dulu? Tidak ya. Oke, tutorial ini ditut no. Ya, tiap baris diikuti saja. Oke. Listriknya udah mati-mati ya. Ada mati. Ini kan mau mati-mati. Ini hoak berarti. Loh, matinya jam berapa? Setengah 10. Oh, jam 10. Oke, masih ada waktu ya, mumpung listriknya belum mati. Langkah berikutnya dalam membuat webmail. Webmail. Nah, untuk membuat webmail itu ada 2. Kita pakai Squirrel Mail ya. Agak mudah ya. Agak mudah Squirrel Mail itu. Satunya apa pakai? Satunya Squirrel Mail, satunya Kontak. Gak sulit ya. Kalau sulit itu hasilnya bagus biasanya. Kalau Postfix itu jelek ya, karena tidak menggunakan database. Tapi kalau Roncap itu menggunakan database ya. Kita coba yang Roncap ya. Nanti kalau tidak berhasil, pakai Squirrel Mail ya. Pertanyaannya, tutorialnya ada nggak di bawahnya ini? Oh ada, penak kan, tinggal ngikuti ya. Ini pakai Roncap. Susah ya, karena dia ada database-nya. Pertama kita install dulu, bentar, jangan MariaDB dulu ya. Kita install yang webnya dulu. Install web gimana? apt-get install apache 2 ya. Terus PHP ya. Bentar. Kita jawab yes. Jadi yang kita install 2, Apache dan PHP. Oke, kalau sudah kita cek dulu PHP-nya ya. Seperti biasa pakai perintah. Ayo, perintahnya apa? Buat file PHP info itu loh. Nano var ya, var ya, www sabar ya, www html
Buat file namanya php info. Sabar, saya sudah ngetik belum tampil ya. Ya, php info. Nah, itu ya. Enter. Kadang cepet, kadang lambat ya ini. Nah, itu skripnya. PHP pembukaan. Salah ya. Anda hanya PHP info. Oke, begitu. Simpan, Ctrl O. Ya, saya sudah menekan enter tapi tidak muncul. Ini saya sudah keluar juga belum muncul ya. Ctrl X, ya sudah. Setelah itu kita tes ya, pakai browser di sini. 172.16.5.155 php info.php. Time to begin the fifth lesson. Sudah berhasil ternyata. Oh, sudah ya, tampil ya. Ini kalau tampil seperti ini berarti web server kita sudah siap ya. Langkah berikutnya adalah baru kita ikuti tutorialnya itu. Tutorialnya suruh install MariaDB dan Roncap ya. Copy, taruh sini. Nah, ini loh. Diklik ping loro malah jadi loro gini. Kalau klik satu kali di dalam hati itu bertanya-tanya ya. Kiwis apa urung gitu loh. Kita jawab yes. Ini passwordnya 1, 2, 3, 4.
Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, berikutnya adalah kita konfigurasi namanya config.inc.php itu ya. Di sini nanti ada pertanyaan alamat servernya, kemudian domainnya, kemudian portnya pakai 25, passwordnya dikosongi. Nah, sayangnya di komputer saya ini belum ada domain ya, tapi kita coba aja dulu ya. Kita coba dulu di sini. Di nano config nc ya. Jadi ya, bentar ini keyboardnya sudah tapi dia belum jalan. Ada config.inc.php ya. Kita copy dulu. Config. Ini menjadi config. Ini kita beri nama asli. Baru kita konfigurasi. Nano config. Oke, ini konfigurasinya ya. Kita cari pertanyaan default host. Bawah. Pertanyaan, nah ini sudah default host. Oh, bukan ya. Sabar ya, ini keyboardnya tidak mau jalan. Tidak ada ya yang config default host itu mana? Config default host. Oh, di sini namanya gini ya.
Jadi dia langsung diganti di sini kelihatannya. Ini ganti 25 ya. Lima gitu. Kemudian yang IMAP-nya nah, ini berarti sudah beda versi ya, antara yang di tutorial dengan yang kita pakai ya. Udah ya, itu aja berarti. Portnya diganti 25. Jadi portnya awalnya 587 ganti 25. Nanti kalau misalnya ini tidak mau ya diganti 110 ya, kita coba aja dulu. Berarti ini sudah beda dengan yang versi 11. Versi 11 yang kelas 3 dulu itu tidak seperti ini. Tampilannya masih sama dengan tutorialnya itu. Oke, kalau sudah kita simpan ya, Ctrl O, exit. Pak, pesannya tadi 100 berapa, Pak? 143 ganti 110. Kalau nanti tidak mau ya. Kemudian langkah berikutnya begini. Ini agak sulit ya. Roncap itu tadi kita menginstalnya kan menggunakan perintah roncap itu ya. File roncap itu di sini tidak ada, di cd var ww html itu kan tidak ada di sini. Loh kan tidak ada loh. Padahal yang mau kita jalankan adalah roncapnya itu. Kalau kita download roncap itu baru bisa ditaruh di situ ya. Tetapi tadi kita menggunakan perintah apt-get install roncap. Maka roncap itu harus kita cari letaknya di mana. Nah, itu kita perlu membuat namanya virtual host ya. Virtual host itu ada di ini tutorialnya ini. Nah, ini kita konfigurasi di sini. Memberitahu ke Apache bahwa letaknya roncap itu ada di USR share roncap ini. Kita coba ya, ini perintahnya. Jadi ini memberitahu Apache letak roncap. etc Apache 2 conf. Ya, include-nya ditaruh di sini. Include cc taruh paling bawah biar mudah nyarinya ya, Pak. Ya, include I-nya kecil itu mestinya ya. Nanti kalau kalian konfigurasi I-nya ini kecil harusnya. Tuh.
Kalau berikutnya adalah ke etc Apache site available ya. Dari nano etc Apache site available. Ntar itu CD ya, CD itu berarti yang directory dulu. ls kemudian nano file off. Kemudian ini kita copy, kita taruh di situ. Taruh di sini. Kemudian ini kita ganti. Ini namanya apa tadi? Imron.net ya. Imron.net. Kalau mau dikasih mail ya berarti lengkap mail.imron.net. Cuma sayangnya apa? Domainnya belum ada ya. Kita coba localhost dulu. Nanti kalau tidak bisa kita coba pakai localhost. Dokumen root ini USR share roundcap. Kemudian kita simpan. Enter, Ctrl X. Langkah berikutnya adalah mengaktifkan itu, add to this site itu. Default itu. Enter. Kemudian add to and site file on. Terus di restart sistem CTL restart Apache 2. Sistem CTL restart Apache 2. Ini salah. Kurang S. Oh, sistem. Oke, nah, nanti kalau berhasil, nah ini kan manggilnya pakai domain ya, mail contoh.lokal ya. Ini kemungkinan tidak berhasil ya. Kenapa? Karena tidak ada domainnya ya. Nah, mestinya begini. Tampilannya adalah seperti itu tadi. Nah, tidak berhasil. Karena tidak berhasil, berarti kita harus membuat domain ya. Atau kalau misalnya kita pakai IP-nya 172.16.5 bentar ya. 172 172.16.5.155 ya. Enter. Apa yang tampil? Oh.
Ambil ya, itu pakai alamat servernya, tidak pakai domainnya. Kita login menggunakan username-nya Hamidah tadi. Passwordnya apa tadi? 1234. Oke, ini tadi dia mendapat satu email dari Azam. Oke, selesai untuk webmailnya. Adakah pertanyaan? Tidak, listriknya udah mati-mati. Nanti kita ditipu, Pak. Nah, supaya ada bagus seperti itu tadi, berarti kita membuat domainnya ya. Masih ingat cara membuat domain? Atau sampai sini aja dulu, pakai localhost ini. Pakai sini ya. Nanti kalau tidak ada localhost, pakai alamat servernya ini. Jadi namanya menjadi hamidah@localhost. Coba kirim email ya, bisa enggak ya? Compose ini ke Azam ya berarti. @localhost alamatnya. Testing. Kemudian send. Oh, dia tidak mau ya, karena dia punya aturan harus ada @-nya itu. Kita tulis ini, azam @ mestinya kan gini, imron.net. Send. Nah, error ya, tidak ada domainnya. Tetapi tadi sudah bisa membaca email yang terkirim ya. Oke, sampai sini kalian mencoba mengerjakan, saya tak membuat domainnya supaya ininya selesai. Domainnya kan sudah dulu tuh ya, sudah materi sebelumnya. Domain itu DNS. Ya. DNS server ya, supaya nanti alamatnya tidak @localhost ini. Oke, kalau sudah kita stop recording.